mengetahui paham apa tidak, ya, on-nya gimana, meng-off-nya gimana. Dari beberapa kasus-kasus yang kita angkat ini bisa menjadi apa namanya, memperjelas gitu ya, tentang beberapa pemahaman seputar transistor, SCR sebagai saklar. Baik, saya akan angkat akan share tentang beberapa rangkaian gitu, kita diskusikan gitu. Baik, kita buka saja sebentar, kita share, ini kita diskusikan ya. Oke, ini sebentar, kita mulai dulu saja, nanti baru kita presensi. Oke. Oke, kelihatan rangkaiannya? Kelihatan, Pak. Oke. Ini rangkaian ada LDR, ada potensio, Q1, Q2, ada R-nya, ada relay, ada motor DC. Ada 21, 12 volt, dan 5 volt. Pertanyaan tebak-tebakan saja. Kira-kira ini rangkaian bisa dipakai untuk apa? Kira-kira. Tak siapkan dulu presensinya biar saya bisa menandai dan menjawab, kasih tanda ya. Oke, ada yang mau menjawab? Kira-kira ini rangkaian bisa untuk apa kira-kira? Fungsinya seperti apa kira-kira? Kira-kira saja dulu. Yang mau nebak? Silakan. Kalau tidak, kita tanya. Kita bisa diskusi ya, jadi kita akan menanyai, kita tidak akan memberikan materi khusus, kecuali di seputar ini saja, sekitar yang gambar ini. Mas Noval Indra, menurut Anda apa ini? Rangkaian apa kira-kira? Saya kurang tahu, Pak. Yeah. Kurang tahu, yang ada tempe. Kurang tahu. Farhan Prasetyo. Saya juga kurang tahu, Pak. Oh, masuk atau kira-kira aja. Oke, yang lain. Siapa nih? Teguh Aroyan. Saya juga kurang tahu, Pak. Iyalah. Kurang tahu saja. Ari Kurniawan. Ada? Ari Kurniawan? Enggak ada. Farhan Prasetyo. Tadi tidak bisa juga ya? Oke, sudah sorry. Adi Yoga Rizky Segara. Ya, pada kemana? Oke, saya tanya dulu yang sudah enteng dulu. ADR itu apa sih? ADR? Saya, Pak. Siapa tadi? Siapa? Rosid. Oke, bentar. Dibanding resistor, maksudnya apa Mas kira-kira? Jadi artinya sensor yang memanfaatkan intensitas cahaya. Siapa nih? Yang bersih siapa nih? Kemana lagi Mas Rosid? Sensor yang memanfaatkan besaran cahaya, Pak. Nanti dirubah di besar kecilnya hambatan. Oke. Nah, dibanding resistornya resistor yang tergantung sama cahaya. Dependent. Oke. Resistor ada potensio. Kira-kira kalau relay apa? Relay itu apa relay? Yang tahu relay itu apa? Saklar elektromagnetik, Pak. Siapa yang jawab? Saklar yang pakai listrik. Siapa yang jawab ini? Saya, Pak Bintang. Hah? Halo? Ya, Pak. Siapa yang jawab? Bintang, Pak. Bintang. Hah? Bintang. Bintang, Pak. Oke. Gimana tadi? Saklar apa? Saklar yang itu untuk mengon-off-kannya menggunakan aliran listrik, Pak. Oke. Saklar yang digerakkan oleh arus Saklar listrik. elektromagnetik. Ya, oke. Makasih. Nah, kira-kira kalau digabungkan tadi ada LDR, ada saklar yang digerakkan listrik, kira-kira rangkaian apa ini? Mas Bintang, boleh jawab? Kalau rangkaian untuk apa itu saya
masih Kira-kira aja. belum tahu cara. Tapi kalau prinsip kerjanya kayaknya saya tahu Pak. Ini kayaknya kalau misal terkena cahaya, nanti motornya bisa bergerak atau sebaliknya gitu. Oke, baik. Ya, itu memang seperti itu. Jadi ini eh, saklar otomatis yang digerakkan oleh cahaya. Gitu. Bisa menyalakan apa saja ya terserah. Nanti kan relay bebannya apa bisa beda-beda. Jadi dari sisi rangkaiannya kira-kira pertanyaannya di bawahnya ada gitu. Mana nih? Nah, rangkaian sebagai apa nih? Sebagai saklar otomatis. Baik. Pertanyaan berikutnya. Kira-kira fungsi potensiometer di situ atau potensio di situ untuk apa? Ini punya dengan prinsip kerja rangkaian. Oke, mau jawab silakan. Bilang dulu karena saya tidak bisa melihat Anda semuanya, hanya sebagian ini. Pak saya jawab gitu bilang nanti supaya nanti saya bisa catat namanya. Siapa yang jawab dulu? Saya mungkin Pak. Siapa? Nama? Rizky Pak. Ya, gimana silakan. Nomor berapa Mas? Mungkin kalau potensi itu lebih ke mengatur resistansinya ya Pak, resistansinya. Hubungannya dengan rangkaian gimana? Jadi kan misalkan mengatur resistansinya jadi supaya misalkan ada misalkan ke angka tertentu, jadi untuk ngatur resistansinya sih. Iya, tapi punya rangkaian. Oke, resistansi mau ubah apa? Jadi tapi punya dengan rangkaian dengan LDR di atasnya, terus rangkaian keseluruhan tadi sebagai saklar yang peka terhadap cahaya. Posisinya untuk apa itu? Kalau nggak pakai resistor, kalau nggak pakai potensiometer, kira-kira bagaimana? Gitu. Kok perlu potensiometer supaya apa sih? Ngapain kalau R tetap saja kenapa? Gitu. Apa nggak bisa pakai R tetap saja? Nah, gitu kira-kira arahnya ke sana. Kenapa kok potensio? Kan R tetap juga boleh, Mas. Masih bisa kan pakai R tetap? Ya. Tapi kok memang sengaja dipasang potensiometer? Kenapa kira-kira? Apa sih kelebihannya? Terkait dengan rangkaian secara keseluruhan. Tapi oke, sudah menjawab, nggak apa-apa Mas Rizky sudah saya tulis. Yang lain, silakan mencoba menjawab. Jawab bisa Pak. Diubah-ubah Pak. Siapa? Navalindra Pak. Gimana Mas? Biar bisa diubah-ubah Pak. Ya kalau berubah terus ngopo? Lah masih daripada yang tetap kan kalau potensio kan bisa dibesar dan dikecilkan Pak. Oke, iya, kaitan dengan rangkaian maksud saya. Bagaimana Pak? Punya dengan rangkaian, punya dengan LDR untuk apa? Berubah. Gitu loh, maksudnya ke sana, lebih ke sana. Untuk mengatur besar kecilnya arus yang lewat Pak. Punya dengan LDR? Kurang paham kalau itu Pak. Oke. Jadi kan begini, cahaya itu kan diharapkan bisa menghidupkan atau mematikan relay itu ya. Nah, seberapa cahaya itu bisa meng-on-kan atau meng-off-kan itu dipengaruhi oleh potensionya. R yang di bawah itu berapa? ADR juga ada R-nya. Lah R yang di bawah itu berapa? Ini disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Ini contoh yang lain mungkin ada masih mirip-mirip ya. Lampu di jalan raya itu, kapan segelap apa lampu itu nyala? Oh, sampai cukup gelap. Oh, berarti hanya bisa kalau benar-benar malam. Kalau hanya mendung nggak bisa. Tapi ada beberapa tempat itu nggak usah sampai malam. Kalau cukup mendung, cukup gelap, lampu jalan nyala. Nanti kan diatur seberapa kepekaan LDR itu. Ya, gitu kira-kira. Jadi sengaja kita buat atur supaya nanti tergantung keperluan. Kalau fix berarti hanya untuk cahaya sekian terus. Kalau pindah tempat ya nggak bisa ya, tetap sesuai dengan yang kemarin desain kemarin gitu. Tidak ada potensio atau mungkin bukan potensio, baik mungkin semacam apa trimpot ya yang tidak mudah dirubah-ubah gitu ya. Makanya harus pakai obeng gitu ya, sehingga tidak terlalu bebas berubah gitu. Itu akan mempengaruhi. Nah, gimana prinsip kerjanya kok bisa mempengaruhi? Nah, gitu. Ini hubungannya dengan transistor Q1. Apa potensio dan LDR hubungannya dengan Q1? Sebagai apa tuh itu? Jadi prinsip kerjanya jadinya di situ mulainya. Saya berani menjelaskan? Ayo. Q1 itu gimana hubungannya dengan LDR dan potensio? Saya coba izin menjawab Pak. Siapa? Bintang Pak. Oh, Bintang lagi. Ya, silakan. Mungkin prinsip dari potensio yang terhadap di rangkaian tersebut yaitu merubah tegangan. Oke.
Ya, Jadi nanti nggak cuma sama tegangan ya, mungkin arusnya juga ya. iya, Hmm. ya mungkin nanti pas misal LDR-nya cahayanya segini, yang masuk ke LDR nanti resistasinya misal segini, nanti Mhm. pas jadi untuk istilahnya mengatur motornya gitu loh Pak. Nanti pas cahaya Jangan segini jangan jangan ke motor motornya dulu. baru jalan. Gini ya, Oh saya ya. tuntun ya. Jadi jangan langsung ke motor, ke Q1. Kapan Q1 akan on? Gitu. Ya, Oh ya, kapan ya. Q1-nya Nanti kan akan tergantung on gitu. perbandingan R1, R2 atau LDR dan potensio. Misalkan potensionya terlalu kecil nilainya, misalkan ya. Kalau itu belum cukup besar LDR-nya, ya misalnya gitu nanti belum nyala misalnya gitu. Jadi itu tergantung perbandingan itu. Ini perbandingan sifatnya tidak mutlak angka tapi perbandingan. Maka itu bisa diatur-atur. Ya, itu kalau Q1 on karena kedua hanya pengikut emitter follower hanya ikuti saja dia akan ikut on juga gitu. Tidak ada penguatan uh, tegangan, hanya penguatan arus gitu. Jadi kuncinya itu di Q1 gitu. Bahkan mungkin bisa jadi Q1 langsung rilis, jangan-jangan bisa gitu. Saya tidak tahu, itu tergantung realnya transistornya. Ya, jadi LDR dan potensi itu adalah satu sepasang yang harus diatur mengatur seberapa transistor itu akan on gitu. Ini perlu diuji di lapangan ya. Perlunya cahaya seterang apa, segelap apa dia akan aktif dan sebagainya. Gitu. Oke, itu masih di situ. Jadi kadang-kadang untuk eksperimen perlu diatur-atur, jangan langsung R tetap gitu ya. Yang pas di mana? Karena kadang-kadang LDR juga tidak sama persis gitu ya. Diberi toleransi mungkin tidak potensium, mungkin seperti trimpot yang mengubahnya dengan obeng tidak langsung dengan tangan langsung berubah ya. Jadi mungkin agak sulit diubah supaya justru supaya tidak sering diubah gitu kan nanti jadi ruwet gitu. Nomor 3, apa fungsi resistor 100 ohm yang menghubungkan antara Q1 dan Q2? Ayo, ada yang mau jawab? Pertama yang belum jawab ya. Saya berikan yang belum dulu. Mas Bintang sudah 2 kali. Kalau bisa jangan dulu pemerataannya Mas. Ya. Jadi orang masih belum jawab ya apa-apa. Saya menjawab dulu atau harus dipanggil satu-satu? Oke, Noval Faras Haryono ada? Ada, Pak. Noval Faras Haryono? Ada, Pak. Ada. Ya, ada. Ya. Halo. Halo, Pak. Ya, bisa jawab itu? Apa fungsinya kira-kira resistor 100 ohm yang menghubungkan antara Q1 dan Q2? Sebelum? Belum, Pak. Yang lain? Silakan. Yoga Pratama, ada? Ada, Pak. Ya, jawab. Tanya nomor 3 itu. Apa fungsi resistor 100 ohm yang menghubungkan Q1 dengan Q2 itu? Halo. Saya izin menjawab, Pak. Siapa ini? Farhan? Iya, Pak. Ya, silakan. Mungkin sebagai untuk mengontrol tegangan yang masuk, Pak. Mengatur atau membatasi atau Untuk mengontrol tegangan sih, Pak. caranya mengontrol gimana? Jadi kalau ini sebagai misalkan ada tegangan yang masuk untuk menghubungkan itu kan Q1 sama Q2, nah di 100 ohm itu sebagai mengontrol tegangan agar tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Kalau mengontrol kan bisa berubah-ubah, ini kan nggak bisa berubah-ubah. Jadi mungkin lebih tepat membatasi gitu kali ya. Membatasi ya arus tegangan yang masuk gitu, sehingga tidak terlalu besar. Iya. Jadi jelas dia bisa mengurangi ya. Supaya arus yang masuk ke basis Q2 tidak terlalu besar. Terlalu besar nanti dia akan jenuh, panas gitu. Yang penting dia sudah bisa on gitu saja sudah bisa. Toh Q2 nanti akan menguatkan arus lagi untuk barrel. Ya saya kira itu. Sudah datang sengaja dihambat gitu. Daripada nanti langsung Q1 nggak kuat, kita nambah Q2. Tapi kedua, output Q1 sudah cukup besar ya, jangan terlalu besar lah, harus dikurangi. Jadi kadang-kadang saya rugi sebenarnya di situ. Di situ rugi. Ya. Tapi kalau daripada satu ke satu nggak kuat, ya sudahlah. Dikit-dikit ya apa-apa, kadang-kadang harus ada yang dikorbankan, gitu ya. Terus nambah sebagian tegangan hilang di R100 ohm itu. Oke. Berikutnya.
ini silakan ya, terutama yang belum ya, saya tawarkan yang belum jawab, karena ini saya tulis yang jawab. Apa fungsi relay dalam rangkaian di atas? Maksudnya, seandainya tidak pakai relay, apakah bisa sih kedua langsung disambungkan ke motor gitu? Ini salah satu. Saya izin menjawab, Pak. Siapa nama? Farel Nama? Fahimza. Siapa? Farel Fahimza. Nomor? Nomor 2. Farel. Ya. Iya. Oke, silakan. Mungkin relaynya itu untuk menyambungkan ke sumber yang 5 volt itu ke motor DC-nya, Pak. Jadi motornya nggak ikut yang 12 voltnya. Oke, ya bagus. Jadi itu memisahkan. Jadi ada saklar tersendiri. Jadi rangkaian kita tidak terbebani langsung oleh motor. Sehingga bisa disambungkan hanya dengan meng-on-off-kan rangkaian lain melalui relay. Bahkan relay tadi bisa disambungkan bebannya itu bukan DC, mungkin AC bahkan juga tidak masalah. Jadi meng-on-off-kan lampu jalan gitu ya, lampu rumah gitu, ya mungkin saja. Artinya dari sisi relay jadi mungkin. Gitu. Kalau kita kasih arus AC masuk ke transistor kan transistornya rusak, 220 volt kan rusak. Tapi kalau dikasih relay kan rangkaian untuk lampu atau motor itu bisa rangkaian tersendiri dengan satu yang tersendiri sama sekali berbeda juga tidak masalah. Tanpa relay hanya bisa untuk rangkaian tertentu, untuk beban tertentu yang bebannya itu relatif kuat disangga oleh Q2 dan jenisnya juga sama, tegangannya kira-kira sama dengan situ. 12 volt kira-kira mungkin ya sekitar 10 volt gitu maksimal tegangannya, kemudian arusnya juga sesuai dengan arus transistornya, tidak bisa besar-besar gitu. Jadi relay gunanya untuk kita bisa menggerakkan rangkaian dengan tenaga besar hanya dengan memerlukan tenaga kecil hanya untuk menggerakkan relay. Kita bisa menggerakkan sesuatu yang berdaya besar hanya dengan tenaga kecil. Tenaga kecilnya adalah untuk menggerakkan relay. Langsung berarti kan dari awal itu harus daya besar, tenaga besar, arusnya besar, tegangannya besar, itu kan berarti biaya tinggi dan operasionalnya akan tinggi, akan mahal. Energinya akan banyak digunakan untuk mengatur itu. Terkait penggunaan relay itu banyak dipakai, seperti di mobil-mobil juga begitu. Saklar-saklar yang di mobil itu bukan langsung menyalakan lampu. Relay lampu yang kita tombol-tombol itu hanya menyalakan relay. Relaynya nanti yang menyambungkan antara aki atau dari sumber daya di mobil untuk ke lampu atau yang lain. Jadi tidak langsung sebenarnya tanpa rangkaian elektronik sekalipun, hanya baterai untuk menyalakan relay katakanlah gitu. Lalu ada baterai yang besar untuk menyalakan beban yang besar gitu. Jadi kadang-kadang seperti itu, dan gunanya adalah memisahkan satu rangkaian yang lain, ini untuk mengontrol on off-nya saja. Oke, pertanyaan dulu sebelum saya berganti ke rangkaian yang lain. Silakan kalau ada rangkaian ini dulu. Mungkin dia masih ragu-ragu, bingung. Karena bingung, karena juga nggak berani menjawab gitu. Nah, sekarang sudah saya tidak tanyain lagi lah, katakanlah gitu. Silakan kalau ada pertanyaan tentang ini, monggo. Mumpung belum ujian, tanyalah. Di ujian saya yang tanya, Anda tidak boleh tanya, Anda harus menjawab. Gitu. Benar nih, sudah cukup? Mungkin saya Pak izin bertanya dulu Pak. Ya, Rizky silakan. Kalau misalkan saya yang dipraktikin ya di praktikum elektronika analog itu Pak, jadi yang menghubungkan Q1 sama Q2-nya itu kan pakai kapasitor. Berarti itu fungsinya juga jadi beda lagi, Pak. Oke. Iya. Kira-kira kapasitor bisa dilewati arus arah, Mas? Gimana, Pak? Maaf? Kapasitor bisakah dilewati arus searah? Kapasitor? Saya nggak dilewati arus searah. Arus DC. Tidak kayak Pak AC ya Pak kalau itu. Iya, itu untuk AC. Jadi kalau tegangan yang kaitan dengan suara itu kan harusnya mau transfer itu sinyal apa? Sinyal DC atau sinyal AC? Sinyal DC ya harus tanpa hubungnya tanpa kapasitor. Kapasitor nanti tidak bisa melewatkan arus DC, hanya bisa arus AC-nya saja atau sinyal AC-nya saja. Gantung keperluan. Oke. Yang lain? Makasih pertanyaannya, cukup membantu ya untuk memperjelas.
masalahnya. Jadi ini saklar ini untuk DC, dan untuk AC. Jika tidak ada, saya stop. Saya turunkan dulu ke rangkaian berikutnya coba. Nah, ganti rangkaiannya. Terus, mari. Nah, kira-kira rangkaian apa nih? Kayaknya Oke, detektor. ya, ada yang mau nebak kah? Bintang, Pak. Tidak jelas ini soalnya. Tidak standar. Kalau nggak salah ini kayaknya detektor air, Pak. Siapa jawab nih? Bintang, Nama? Pak. Apa? Bintang. Oh, bintang. Ya, stop dulu ya. Detektor air saya kira juga sebenarnya kurang pas gitu ya. Jadi ini maunya, ini gambarnya antara elektronik sama gambar mekanik ya. Di sebelah kiri ini maunya ini gambar bak air gitu ya. Sini ada konduktor-konduktor yang akan tercelup air nanti gitu. Kalau kita di rumah kita di sehari-hari ya, terutama di Jogja banyak yang menggunakan tandon itu. Jadi kita dari sumur kita pompa air ke sini. Gitu. Kalau sampai penuh, ini tercelup semua, pompa akan berhenti sendiri. Kalau turun airnya sampai tinggal di atas S3 di bawah S2 ini, nah baru dia akan on lagi, isi lagi. Jadi ini gambarnya juga jangan 5 watt ini, ini gambarnya sini adalah pompa air, biasanya gitu ya. Pompa air nanti masukkan air ke sini, nanti kalau sudah penuh semua dia akan berhenti sendiri. Ini cara kerjanya kira-kira seperti itu, maunya. Ini gambarnya kan gambar tidak real, jadi gambarnya agak wagu ya antara listrik sama yang mekanik atau yang gambar nyata. Nah, baik. Saya bertanya begini. Ini kan tentang SCR, transistor, relay gitu ya. Hampir sama dengan tadi tambahan SCR saja. Tanya begini, kalau semua sensor S1, S2, S3 itu kita singkatan sensor ya. Semuanya tercelup air gitu. Semuanya tercelup air gitu. Atau dulu S2 dulu, S2 tercelup air, S3, S2 tercelup air. Bagaimana terjadi dengan Q2? Saya ulangi. Kalau S3 dan S2 tercelup air, bagaimana dengan Q2? Apakah dia on atau off? Ulangi pertanyaannya. Kalau S3 dan S2 tercelup air, S3 ini nyambung ke positifnya volt, S2 nyambung ke basisnya Q2. Kalau S3 dan S2 tercelup air, apa yang terjadi dengan Q2? Apakah dia on atau bagaimana? On, Pak. Siapa yang jawab? Ya, bintang lagi, Pak. Wah, aduh, bintang terus. Wah, bintang tenang. Yang lainnya mana yang lainnya nih? Wah. Apakah betul bisa on, Mas? Sudah on betul apa belum? On itu artinya apa kalau transistor? Ingat nggak? Transistor itu akan on kalau ada arus dari kolektor ke emitor gitu kan ya, kalau untuk NPN gini. Apakah arusnya sudah lewat itu? Bisa lewat dari kolektor ke emitor? Yang lain atau bintang mau jawab? Belum. Ini belum bisa mengalir ya, karena kita belum tahu posisinya SCR itu. SCR-nya nyala apa enggak gitu. Kalau SCR-nya enggak nyala, tidak on, maka ini enggak ada arusnya di sini. Arusnya dari sini, dari volt ke 1 kilo, masih tergantung dengan SCR. Kalau SCR sudah on, ya nanti terjadi akan on keduanya. Tapi kalau seperti ini, jawabannya ya, bukan on beneran ya. Berikutnya, ketika S1 tercelup air juga, S1, S3, S2 tercelup air, apa yang terjadi dengan SCR? Apakah SCR-nya on kalau S1 tercelup air atau belum? On, Pak. Siapa? Jawab. Farhan, Pak, on. Farhan. Akan on. Kenapa? Karena sensornya sudah ini sih, Pak. Karena S3, S2, S1-nya kan sudah tercelup air, jadi secara otomatis juga SCR-nya pasti akan on nyala sih, Pak.
SCR itu akan on kalau ada arus pada gate-nya. Nah, gitu. Baru akan tercelup, maka dia akan kena dapat arus dari S3. Gratis, berarti dia akan on. Oke ya. Kalau SCR-nya on, Q2-nya on, apa yang terjadi dengan Q1? Nah, cermati. SCR-nya on, Q2-nya on, apa yang terjadi dengan Q1? Q1 akan jadi on apa jadi off? Ini semua sebagai answer, bukan sebagai apa? Sebagai saklar, bukan sebagai penguat ya. Sekali lagi. Sekali lagi. Boleh ya, Mas? Oh, iya. Boleh jawab, boleh nanya, nggak usah malu. Ini bukan ujian, jadi nanti daripada nanti malu-malu ini nilainya jelek ketika ujian nggak bisa jawab, mending malu sekarang, gitu ya, Bapak. Jadi kalau SCR-nya on, Q2-nya on, maka Q1 akan off. Kenapa, Mas? Kok Q1-nya akan off? Alasannya? Pak. Jadi Q1, Q2 SCR-nya akan on, jadi kan kesan ground. Jadi dapat ground-nya lebih ground-nya. Ya, dapat ground apa? Jadi di basisnya Q1. Oke. Kalau basisnya Q1 kena ground, dia akan off. Ingat syaratnya transistor itu akan on jika ini syaratnya supaya nanti secara umum ya. Tidak hanya rangkaian ini. Transistor akan on jika apa? Ingat syaratnya? Halo, yang lain? Tahu nggak? Ini nggak mendengarkan tapi diskusi ya. Jadi nggak paham, ketahuan gitu. Daripada ketahuannya besok waktu ujian, mending sekarang kan gitu. Q1 transistor yang lain akan on jika minimal ada tegangan VBE berapa? 0,6. 0,6. Oke lah, enggak eksak banget ya. Nah, kalau dia ketemu ground, maka dia akan tegangannya akan 0 gitu. Kan ukurnya di ground. Ground ke basisnya Q1 akan 0 lah, 0 ya akan mati. Tidak bisa mengalirkan. Nah, tidak bisa mengalirkan nanti misalnya tadi sebelumnya misalnya nyambung, dia akan putus. Relay akan putus. Oke ya, sudah tadi penuh ya. Kalau penuh kan maunya tadi kita kalau penuh kan apa namanya tadi? Pompanya berhenti mengalirkan arus, mengalirkan air. Terus kita pakai lama-lama ini akan turun di bawah S1. Ya, dibayangkan ya. Jadi tadi penuh dipakai, ini akan turun. Ini air lah, air penampung air di atas itu. Orang Jawa bilang apa? Toren, water toren gitu. Oke. Akhirnya akan turun di bawah S1. Jadi S1 sudah tidak tercelup. Tinggal S2 dan S3. Pertanyaannya, apakah pada seperti itu bagaimana posisi SCR? Apakah SCR-nya akan off atau masih tetap on? Ayo. Perlu ya, tahu gitu ya. Jangan biar nggak bintang terus ya. Zaki Nugraha ada? Zaki? Ya, Mas, ada suaranya? Coba halo-halo gitu. Ini bersuara, open mic tapi nggak dengar suaranya. Yang lain dengar nggak? Atau hanya saya yang nggak dengar? Tidak terdengar. Oh, tidak terdengar Mas Zaki. Oke, jangan dulu. Aldi Febrianto. Hadir, Pak. Ya. Tadi pertanyaannya saya ulang ya. Ya, Pak. Tadi sudah sampai ke atas semua, airnya SCR Q2 on, Q1 off. Sekarang airnya dipakai turun di bawah S1. Pertanyaannya, apakah pada posisi seperti itu SCR-nya yang tadi semula on akan off atau masih tetap on? Ya. Off. Ya. Akan? Off. Off. Yang lain setuju? Agung Budi Wibowo? Ada? Hadir, Pak. Ya. Setujukah pendapatnya dengan Aldi tadi? Iya, Pak. SCR-nya off, Pak.
Oke, satu lagi coba Muhammad. Yoga Pratama. Yoga Pratama Arianto. Ada? Iya, Pak. Ya. Setuju nggak dengan tadi? Kalau R-nya sudah turun di bawah S1, SCR-nya akan off. Masih bingung nih, Pak. Bingung apanya? Pertanyaannya apa? Bingung SCR-nya? Oke, bingung apanya, Mas? Maksud tentang SCR apa bingung pertanyaan saya yang nggak jelas gitu? Di apa? STR-nya itu loh, Pak. Iya, berarti ini belum ketahuinya sekarang ya. Jadi kurang dipelajari lagi. Baik, gini. Pertanyaan lebih umumnya adalah SCR itu di-on-kan dengan memberi arus pada gate-nya. Oke. Terus caranya meng-off-kan SCR itu dengan apa? Apakah dengan mengurangi atau menghilangkan arus pada gate ataukah pakai cara lain? Cara meng-off-kan SCR. Ayo, ada yang tahu? Mungkin dengan menghilangkannya, Pak. Kan itu SCR di-on-kan dengan memberi arus. Berarti kalau arusnya dihilangkan berarti off gitu, Pak. Saya yang salah. Anda lihat tadi teori tentang SCR di-on-kan dengan itu, tapi di-off-kan tidak dengan itu. Di-off-kan dengan cara yang lain. Asalkan bisa dibuka di googling atau dulu di apa PowerPoint yang saya pernah share gitu ya. Tidak. Nah, jadi ketika sudah turun di bawah S1, air sudah turun di bawah S1, tetap belum nyala itu anunya. Apa namanya? Pompanya belum nyala. Terus air turun di bawah S2. Ya, dipakai kan nama itu ya. Kalau turun di bawah S2, apa yang terjadi dengan Q2? Q2-nya tetap on apa jadi off? Mana sekarang? Noval Faras Haryono ada? Noval Faras Haryono? Ada, Pak. Ya. Masih dengar pertanyaan saya terakhir? Masih, Pak. Oke, gimana? Posisi air di bawah S2, bagaimana dengan Q2? Dua-nya mati atau masih tetap nyala? On apa off? Sorry. Off ya, Pak. Halo? Off. Off. Kenapa off? Karena nggak nyentuh ininya. Karena? Halo? Nggak nyentuh S2-nya. Iya, kenapa punya dengan itu? Dengan Q2, berarti Q2 tidak dapat apa gitu. Maka VB-nya kan tidak ada arus tegangan. Jadi VBI-nya akan 0. Di bawah 0,7. Maka resistor akan off. Kalau transistor Q2 off, bagaimana dengan SCR? Kalau Q2-nya off, maka SCR akan off. Ya. Jadi meng-off-kan SCR bukan dengan menghilangkan arus pada gate, tapi dengan memutus arus pada anoda atau katodanya, dia SCR akan off. Dan disambung lagi, Q2-nya di-on-kan lagi. Tetap hingga di bawah S2 barulah SCR-nya off, Q2-nya off, SCR-nya off, maka Q1 akan mana Mas Bidang? Kalau SCR-nya off, Q2-nya off, Q1 akan? Q1-nya akan dialiri arus, dialiri akan on lagi. Akan on, ya. On lagi, dan ini nanti nyambung sampai relnya akan mengaktifkan pompa air, hanya akan baru naik lagi. Dan seterusnya, jadi bolak-balik begitu. Jadi ketika sudah turun dari S1, sudah otomatis nyala. Di bawah S2 lah baru dia nyala. Gitu. Apa pompanya. Gitu, kira-kira. Karena kalau di bawah S1 tanya, dia akan nyala terus itu. Terus bentar nyala lagi, terus bentar. Jadi apa pompanya nyala mati. Jadi malah boros itu ya. Kalau sering nyala mati akan boros. Karena untuk pompa atau semacam itu, pas menyalakan pertama kali itu dia membutuhkan daya yang cukup besar. Kalau sudah berapa saat dia akan turun daya. Jadi pas saat menyalakan itu besar. Maka kalau sering nyala mati, boros luar biasa. Jadi jangan terlalu sering nyala mati. Maka harus diatur ada jarak antara S2 dengan S1 itu. Gitu. Oke. Ada pertanyaan sekarang? Silakan. Pak mau tanya, Pak.
Siapa nih? Bintang, Pak. Kamu punya lagi, oke, silakan. Kalau kan biasanya kalau yang dijual-jual di toko-toko material itu yang pakai pelampung itu, Pak. Kalau Iya, pakai gimana? iya, iya. Kenapa? Ya sistem kalau pakai pelampungnya itu loh. Oh, Ya itu itu hanya saklar doang, Mas. Nggak ada saklar elektroniknya. aja. Iya. Mekanik, saklar mekanik. Jadi kalau dia tidak terapung, dia akan apa? Benarnya akan kencang, dia akan memindahkan saklarnya jadi on atau jadi off gitu. Gitu. Jadi malah orang bisa pakai itu, karena kalau pakai ini kira-kira apa risikonya? Ya Harusnya itu kan? kayaknya di airnya itu dialiri sama arus listrik ya, Pak, sama tegangan. Ya, tapi harusnya kan kecil, Mas, 9 volt, 10 volt gitu. Cuma tetap harus ada baterainya kan gitu. Iya. Yang kedua, air terkait dengan konduktor itu biasanya konduktornya kalah, berkarat gitu. Biasanya. Meskipun tadi yang nggak berkarat ya tetap sebagian berkarat, nanti agak sulit gitu. Kalau nggak berkarat nanti harus cari bahan yang bagus, mahal juga. Gitu. Jadi jangan dipakainya hanya untuk percobaan saja ya. Orang kurang suka. Terus repot ngasih satu daya 9 volt pakai power supply kecil lah, repot tak usah. Saya pakai mekanik. Nah, mungkin kalau peluang yang lebih lebih bagus, yang ruangan dan sebagainya, yang lebih terawat gitu, nah, pakai ini bisa dicoba ya, salah satu alternatif saja. Jadi salah kelemahannya dia akan dicelup ya, dicelup air itu konduktornya sehingga ada kemungkinan lama-lama jadi berkarat, jadi tidak nyambung lagi gitu. Tercelup semua kok tidak mau mati, wah nanti saya tumpah-tumpah. Karena berkarat ya. Jadi kalau carikan logam yang dicelup itu logam yang tahan air, apa misalnya aluminium kah? Atau aluminium bisa, enggak, katanya juga punya karat versi aluminium ada juga. Mungkin seperti besi yang diberi nikel seperti apa? Sendok itu ya. Itu kan mengkilat itu ya. Itu kan diberi nikel itu kayaknya lebih tahan air. Itu salah satu pilihan bahan itu masalah. Ya, bahan itu masalah. Apalagi dengan kolusinya air. Tetap meskipun air murni itu tidak menimbulkan ini, tapi kan yang kenyataan di lapangan katanya tidak air murni. Isinya agak ada pH-nya gitu ya. pH-nya tidak netral. Gitu. Ada sedikit asam, sedikit basah gitu sehingga akan agak merusak dan ya jadi tidak bisa awet ya, tetap punya risiko merusak. Lagi pertanyaan silakan. Di sini bertanya, Pak. Siapa? Aldi Febrianto. Di silakan, Mas. Yang apa penjelasan SCR tadi cara meng-off-kan, Pak. Itu masih belum paham, Pak. Iya, sekarang saya bisa baca-baca ya supaya nambah artinya dari saya coba jelaskan, tapi kalau belum jelas silakan tanya yang lain atau baca-baca langsung di beberapa sumber. Oke. SCR itu menganukannya dengan gate, harus pada gate ya kan on. Tapi kalau dilepas lagi tetap on. Nah, kalau ingin mematikan ya salah satu kakinya diangkat, dilepas gitu. Ya, dalam posisi ini misalnya yang arah ke ground yang ke kedua itu dilepas gitu. Kan putus ya. Dari arah katoda tidak bisa nyambung ke ground kan putus. Terus sesaat saja. Sana sambung lagi. Ya sudah off, itu tidak mau lagi. Jadi diputus sesaat gitu, dia akan off. Gitu Mas. Di atasnya juga boleh. Jadi yang dari basis Q1 ke anodanya SCR dilepas sesaat, ya sama juga akan off gitu. Bisa di katodanya menjadinya dilepas sesaat gitu, diputus hubungannya gitu sehingga anoda katoda itu selisihnya mendekati nol. Selisih tegangan antara anoda katoda mendekati nol, dia akan off. Begitu? Cukup jelas belum? Jelas, Pak. Oke. Bahkan yang lain? Satu lagi nih kasusnya. Kasus yang lain. Ini sudah saja kalau masih ada pertanyaan. Yang ganjel, yang bingung, mumpung belum ujian. Ujian saya yang bertanya dan bingung Anda langsung berdampak ke nilai yang kurang baik kan gitu. Nah, sekarang kan tidak dinilai yang menyetirkan gitu artinya. Untuk apa namanya, ini jadi jelek, jadi rendah. Untuk mengetes seberapa kita bisa memahami lalu menerapkan dalam beberapa rangkaian sederhana gitu.
Cukup? Lanjut ya. Setelah ya. Mana? Oke. Bagian apa nih kira-kira? Kamu jawab. Silakan. Anda tahu kira-kira tanya apa? Halo. Berarti yang cewek nggak ada nih di sini. Kasih ada ceweknya sih. Febriani Nur Aziza. Halo, Febriani, adakah? Oh, jadi belum bersensi ya? Nah. Iya, Pak. Ya. Febriani. Ini kira-kira rangkaian apa, Mbak? Halo. Oh iya, ini seperti ini. Tadi Anda mau nyoba ya mestinya di foto, lalu Anda coba di rangkaian simulator ya, pakai Falstart, pakai Proteus atau apa untuk melihat sampai ke tegangan dan sebagainya. Ini aslinya untuk praktikum dulu di S1 pendidikan ini untuk praktikum yang tadi maaf 2 rangkaian awal tadi untuk praktikum sistem kendali. Sekarang kita tidak anggap tidak cocok itu sistem kendali lebih kompleks. Ini masuk ke elektronika saja lah, kasus-kasus di elektronika saja. Karena sangat elektronik, tidak kelihatan sistem kendalinya gitu. Jadi kembali, Febriani. Mana? Halo? Suaranya mana? Oh, sekali. Halo? Suaranya? Iya, Pak. Oke. Ini rangkaian apa kira-kira? Maaf, kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Oke. Baik, yang lain. Alika Dwi Rahmadania. Berarti ya, soalnya cowok-cowok terus. Yang ceweknya kemana? Alika Dwi Rahmadania, ada? Ada, Pak. Ya. Kira-kira rangkaian apa, Mbak? Kita saja. Halo? Izin menjawab, boleh Pak? Oh boleh, siapa? Yuda Febrian Pak. Oke, sudah. Yuda, nomor berapa? Berapa ya? Yang Oke, satu saja Yuda. Oke. Mana, Mas? rangkaian pengatur tegangan seri bukan Pak? Mengatur tegangan seri. Ya, betul. Kok tegangan seri itu apa, Mas? Ada tegangan seri kalau paralel gimana? Tahu tak bedanya? Menarik, Anda kok tahu? Karena ada current limiter yang menjaga beban lebih. Tahu? Oke, ya baik. Ini rangkaian pengatur tegangan atau pengatur tegangan atau regulator, voltage regulator, pengatur tegangan. Jadi diharapkan tetap bahkan ini ada current limiter. Apa terjemahannya current limiter? Tahu? Terjemahannya dulu. Limit apa limit? Batas. Kalau limiter berarti? Batas arus. Pembatas arus. Oke, bagus. Siapa ini tadi? Farel Fahinsa, Pak. Farel Fahinsa. Oke. Ya. Ada yang bisa jelaskan gimana cara kerja pembatas arus itu? Artinya pembatas arus itu berarti arusnya itu ditetapkan misalkan 1 ampere. Seandainya di beban itu, di V out itu dengan ground itu
ekstrimnya dihubung singkat, harusnya jadi sangat besar. Dengan adanya current limiter itu insya Allah tidak akan lebih besar daripada batas yang ditetapkan. Misalnya batas 1 ampere dia akan tetap 1 ampere meskipun itu di short, dihubung singkat, di konslet itu tidak mau konslet gitu. Dia akan arus tertingginya tetap sesuai dengan yang didesain itu akan segitu. 1 ampere, 1 ampere, 2 ampere, 2 ampere kira-kira akan seperti itu. Pertanyaannya kok bisa gitu? Logikanya gimana? Kok dia bisa menjadi membatasi arus sehingga tidak melampaui arus yang didesainkan di situ berapa? Nah, ini pertanyaan seriusnya di situ. Gimana kerjanya Q1, Q2 gitu. Sehingga jadi pembatas arus terjadi. Ini rangkaian yang didesainer sebagai tegangan referensi masuk ke penguatan inverting dibandingkan dengan penguat yang di penguat invertingnya. Ya. Dengan diberi seperti ini tegangan, misalnya tegangannya di desainer itu 6 volt, maka output bisa lebih dari 6 volt karena 6 volt itu akan masuk ke mana? Ke penguat non inverting yang positif ini. Sini ya, 6 volt misalnya. Oh, di sini yang 6 voltnya itu di sini. Ya, sini bisa lebih tinggi dari 6 volt makanya. Nah, ini. Bisa diatur dengan potensial bisa diatur. Oke. Nah, apa fungsi Q1? Ada yang tahu? Karena limiternya Q1 apa Q2 kira-kira? Oke, kalau Q1 dulu ada yang tahu? Fungsinya apa Q1? Syahrial Dani Wibowo ada? Syahrial Dani Wibowo? Ada suara? Hadir, Pak. Ada. Oh, ada. Oke. Satu fungsinya tak Mas dalam rangkaian ini kira-kira? Setahu Anda ada. Q1 pada rangkaian ini gunanya untuk apa? Itu saklar apa itu penguat? Oh, gitu ya. Dulu, nah, satu itu sebagai penguat atau sebagai saklar? Belum berani jawab? Ganti ya. Muhammad Farid Gimnastiar ada? Muhammad Farid Gimnastiar ada? Ada nggak? Nggak ada. Nah, yang lain coba. Krisna Yuda Maulana. Ya. Oh ya. Itu sebagai saklar. Yang lain setuju? Apa ciri-cirinya? Saklar. Nah, siapa ini? Yang lain? Saya mau jawab dulu. Arik Rifki Kurniawan ada? Arik. Coba yang cewek. Melati Wangi Mindari ada? Melati? Udah kemana? Halo? El Sinta Adelia Risti ada? Ada, Pak. Oh, ada. Ya tadi setuju juga Anda Q1 sebagai saklar? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Ya tahu apa? Ini hati-hati kalau tidak tahu tanya dong. Ya. Nanti tanya, kita tahu nanti nggak bisa. Nanti kalau malu tanya ke saya, tanya ke temannya supaya nanti ketika ujian sudah tidak bingung lagi. Baik. Q1 itu bukan sebagai saklar, Q1 adalah sebagai penguat arus. Tegangannya ikuti tegangan dari oran dari op-amp. Ya. Sebenarnya di itu berapa ya, di dalam di desainer dia akan ikuti di sana. Kemudian Q1 keluarnya di emitornya, berarti adalah penguat apa itu common kolektor ya, jadi emitter follower dia akan ikuti dengan itu. Nah Q2
Itulah sebagai current limiter, batas arus. Nah, bagaimana logikanya? Ada yang bisa jelaskan kerjanya Q2 sebagai pembatas arus? Nah, ini pertanyaan intinya di sini sebenarnya. Gimana cara menjelaskan current limiter itu kerjanya seperti apa? Yuk saya buka, silakan yang mau jawab. Saya tunjuk ini agak sulit mungkin ya. Tapi yang mau jawab dulu. Bintang ya boleh jawab, ayo kalau mau bisa. Belum tahu? Enggak ada yang tahu? Saya coba jelaskan, Pak. Coba. Bintang. Ya. Jadi sistemnya Q2 itu, kan itu ada R4-nya juga kan. Ya. Jadi ketika arus bebannya bertambah sampai nilai maksimum yang telah ditentukan, nanti tegangannya jatuh pada R4 cukup untuk membiaskan basis emitter transistor, Pak. Akibatnya Q2 menghantar. Akibatnya Q2 nanti menghantarkan. Kalau sudah menghantar, Q2 on. Q1 dialihkan ke kolektor dari Q2, dengan demikian beban dibatasi. Ulangi. Kalau Q2 on, terus Q1-nya gimana? Nanti pas tegangan jatuh pada R4. Nah, R4-nya itu akan membias Q2-nya itu, Pak. Jadi bias basis emitornya Q2, nanti Q2-nya akan menghantar. Nah, selanjutnya arus basis Q1-nya dialihkan ke kolektornya di Q2. Terus dari basis Q1 gimana? Jadi arus basis Q1-nya dialihkan ke kolektornya Q2. Sehingga nanti dibatasi pada nilai maksimumnya itu, Pak, di bebannya. Ya kok saya batasi piye? Cara batasi piye? Bagaimana gimana? Ya dari Q2-nya itu, Pak. Karena kalau Q1-nya kan dia tuh kayaknya transistornya model-model yang power gitu, Pak. Betul. Nah, yang Q2-nya itu mungkin pakai yang kayak kecil-kecil gitu, Pak. Ya, jadi bisa membatasi arusnya yang dari Q1-nya. Oh, artinya seolah-olah ketika sudah melampaui nanti outputnya dari output itu diambil bukan lagi dari Q1 tapi dari Q2 saja gitu. Iya. Itu kira-kira. Iya, Q1 tapi tetap ke sana, Pak. Tapi kayaknya masih terbatasi sama R-nya. Oh, hampir betul. Ya. Saya perhatikan begini. Q2 itu adalah transistor saklar. R4 itu dari arus dari V in ke V out kan ya. Disebut tadi rangkaian seri, regulator seri. Jadi beban itu di seri dengan pengatur ini I1 dan teman-temannya ini. Nah, ketika arusnya sudah cukup besar, maka V yaitu I yang lewat di R4 kalikan R-nya itu mencapai 0,7 misalnya gitu. Maka transistor Q2 akan menghantar atau akan on. Menghantar itu artinya apa? Menghantar itu artinya dari kolektor akan mengalir ke emitter langsung. Gitu. Nah, ketika menghantar seperti itu, apa yang terjadi? Maka VBE dari Q1 akan drop. Kan seperti dihubung singkat gitu loh, antara basis dengan emitter Q1. Drop otomatis nanti yang harus masuk ke R4 akan turun gitu. Kalau turun, ya dia akan Q2 akan off lagi. Ya. Jadi gimana? Q2 akan ya on off lagi karena dia tidak lagi di bawah itu sehingga tidak mencapai VP-nya tidak mencapai itu lagi. Jadi akan berosilasi naik turun itu di sekitar batas arus yang diizinkan pada R4 gitu. Besar lagi dia akan off lagi. Dia off ya arus R4 itu akan turun lagi dia akan bisa on lagi. Dan seterusnya jadi dia akan berosilasi di sekitar batas itu. Tidak pernah bisa jauh-jauh dari
batas yang ada ditetapkan arus yaitu yang I-nya itu adalah rumusnya adalah V per R 0,6 0,7 dibagi R4 gitu. Rumus arus yang boleh lewat itu situ ya. Nah, IO gitu, I output itu adalah diatur dengan 0,6, katakan kita ambil yang bawah ya, 0,6 per R4. Maka R4 biasanya cukup kecil nilainya, mungkin di bawah 1 ohm misalnya gitu ya, gantung arus yang kita kehendaki berapa. Oke, bisa dipahami? Ini bisa dicoba ya rangkaiannya disimulasikan di simulator, ada ganti-ganti R-nya nanti seperti apa batasnya. Coba dihubung singkat itu atau dikasih R yang sangat kecil di bebannya gitu, apakah dia arusnya akan naik atau tetap di sekitar yang didesain. Katakanlah terdesain untuk arus 100 mA. Terus bebannya ditaruh R yang sangat kecil di beban gitu. Otomatis kan arusnya akan tinggi. Tapi dia bisa membatasi apa enggak? Harusnya dengan rangkaian yang benar dia akan membatasi di sekitar itu. Mungkin naik turun tapi di sekitar arus yang digunakan sebagai arus batas. Baik, ada pertanyaan silakan. Tambah bingung? Pak, izin bertanya. Ya, Pak. Kita ke Suryo, Pak. Apa? Jadi Nomor di 59, Pak. 59. Oke, silakan. Jadi Q2 itu nyala apabila arus yang melewati R4 itu melebihi batas maksimumnya ya, Pak? Ya. Jadi Q2 akan on kalau ya, VBE-nya Q2 itu lebih dari 0,7 sekarang. Misalnya 0,7 ya, 0,7 ya. Kita anggap berapa? 0,7 ya, 0,7 gitu. Kan begitu kan, memang kalau satu transistor itu kalau VBE-nya lebih dari 0,7 atau batas minimal dia akan on. Nah, kalau on akan menghubungi singkat antara akan jadi arus dari kolektor ke emitor. Ya. Maka akan mengonkan kedua akan on, maka Q1 yang akan off gitu. Ini akan off. Kalau Q1 off berarti otomatis arus berhenti, tidak keluar gitu. Nah, tidak keluar berarti arusnya akan turun, yang melewati R4 akan turun. R4 akan turun, maka Q2-nya akan off lagi. Q2 off, maka Q1 akan on lagi. Jadi bolak-balik gitu di sekitar batas itu. Jadi tidak benar-benar smooth harus sekian gitu ya. Setiap batas enggak. Naik turun di sekitar batas yang kita pilih. Gitu. Jadi kalau begitu naik lagi, nanti I-nya adalah I maksimum adalah 0,7 per R4. Gitu ya. 0,7 per R4-nya 1 ohm berarti harusnya adalah 0,7 ampere gitu. Jadi nanti itu aja. Mencari R yang kecil, yang presisi itu yang agak sulit atau mahal. Gitu. Ini berapa 0,7, ini berapa 1 ohm kah, 0,7 ohm kah? Harus dicarikan yang presisi ya, nanti itu jadi batas yang penting. Oke, silakan ya, Ren. Sudah cukup jelas belum? Baik Pak, cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih ya. Ini beberapa contoh-contoh kasus-kasus yang terkait dengan transistor sebagai saklar dan sedikit juga transistor sebagai penguat arus gitu. Ini bisa jadi ujian, ajukan ujian ngecek pemahaman. Kalau tadi diem, saya tidak tahu apakah Anda paham atau tidak. Nah, saya Anda bertanya. Maka lain kali kalau ada kesempatan bertanya, silakan bertanya. Kesempatan menjawab, silakan menjawab. Dan di sini tidak dinilai, artinya tidak ada risiko yang terlalu mengkhawatirkan seharusnya. Sehingga maksudnya silakan dijawab saja supaya nanti ketahuan ada salah atau benar. Salah di mana, kalau benar ya alhamdulillah, nanti besok kita teruskan lagi gitu. Baik, kalau tidak kita akan akhiri saja, sudah cukup banyak diskusinya. Mudah-mudahan ini jadi hal yang baik. Nanti yang belum puas bisa mencoba ini rangkaian tadi dicari atau dibuat simulasinya di software yang Anda punya untuk menguji seberapa handal itu di dalam simulator ya. Ini nyata tapi ini ada juga, ya, saya pernah nyoba buat ya. Saya kira itu saya tutup dulu share screen saya.
Nah, sebelum saya akhiri, kalau ada hal yang lain yang mau disampaikan di luar kuliah ini juga boleh. Ini sebagai Kaprodi saya bisa menampung informasi itu. Absen, Pak. Ya. Absensi. Halo? Absensi, Pak. Oh, belum nggak? Hehe. Nah. Belum ya? Oh, maaf. Lupa. Oke. Sekarang tanggal 1 Desember ini, ya anggap ini apa? Kasus itu ya, anggap aja begitu. Problem based learning, bukan project based, problem based learning. Saya panggil lagi. Salah, ini bukan. Ini Gunung Kidul. Waduh, sorry, salah. Ini yang Wates. Mana ini? Masalah lagi. Bentar. Panggil ya, Febriani Nur Aziza. Pak. Farel Fahimsa Haria Rahma. Bintang Nur Khairi Ardi. Hadir, Pak. Alika Dwi Rahmadania. Hadir, Pak. Farhan Prasetyo. Hadir, Pak. Hengki Wildan Noviana. Hadir, Pak. Muhammad Farid Gimnastiar. Muhammad Farid? Tidak ada. Krishna Yuda Maulana. Tanzila Bagus Ramadan. Hadir, Pak. Syahrial Dani Wibowo. Hadir, Pak. Adi Yoga Rizky Segara. Hadir, Pak. Zaki Nugraha. Zaki hadir, Pak. Mic-nya rusak. Oke, makasih. Zakaria Umar Wijaya. Zakaria Umar? Tidak ada. Aldi Febrianto. Hadir, Pak. Agung Budi Wibowo. Hadir, Pak. Ari Kurniawan.